Brasil, negara yang dikenal dunia sebagai rumahnya sepak bola indah. Negeri yang melahirkan Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, dan 5 bintang Piala Dunia. Tapi sudah 20 tahun lebih, mereka tidak mengangkat trofi itu lagi. Generasi demi generasi berlalu, tapi hasilnya tetap sama. Gagal. Dan gagal lagi. Dan pertanyaan terbesar yang kini muncul adalah, kenapa Brasil, yang begitu banyak pemainnya bermain di Premier League, justru semakin sering gagal di Piala Dunia? Apakah Liga Inggris benar-benar memberikan dampak negatif? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tempat mereka bermain? Selamat datang di CR7 Update. Inilah kisah lengkap tentang bagaimana Premier League bisa menjadi pedang bermata dua bagi sepak bola Brasil. Pertama, Premier League mengubah DNA pemain Brasil. Brasil selalu identik dengan kreativitas, dengan improvisasi, dengan gaya bermain yang lahir dari jalanan, dari pantai, dari tempat-tempat sederhana di mana bola tidak pernah berhenti bergerak. Namun ketika pemain Brasil pindah ke Premier League, mereka memasuki dunia yang berbeda. Sangat berbeda. Premier League bukan liga yang memberi ruang untuk bereksperimen. Ini adalah liga yang menuntut kecepatan, kekuatan, pressing tinggi, dan ketahanan fisik yang hampir tidak manusiawi. Di sini, pemain Brasil dipaksa berubah. Mereka tidak lagi bermain seperti anak-anak yang mengejar mimpi di favela. Mereka bermain dengan cara Eropa Barat. Ketat, keras, penuh disiplin, minim improvisasi. Dan perubahan itu berdampak langsung pada DNA mereka sebagai pemain. Hal yang membuat Brasil istimewa, perlahan hilang. Kedua, jadwal Premier League tidak mencetak pemain seperti itu. Keempat, dominasi taktik Eropa menghapuskan Samba. Mulai dari Alisson, Ederson, Thiago Silva, Fabinho, Casemiro, Gabriel Jesus, sampai Richarlison, mayoritas pemain inti Brasil bermain di Inggris. Ini membuat pelatih Brasil menghadapi masalah baru. Bagaimana mengembalikan pemain yang sehari-hari bermain dengan filosofi Inggris untuk bermain seperti orang Brasil? Dan jawabannya, sangat sulit. Karena sepak bola bukan hanya teknik. Ini soal kebiasaan. Soal ritme. Soal naluri. Pemain yang terbiasa dengan gaya Inggris akan otomatis membawa ritme itu. Mereka kehilangan insting, Samba, insting yang membuat Brasil dulu mendominasi dunia. Mereka masih hebat. Tapi mereka tidak lagi unik. Dan tim yang kehilangan keunikannya akan menjadi tim yang mudah ditebak. 5. Kegagalan 2014, 2018, 2022, dan benang merahnya. Mari kita tengok 3 kegagalan terbesar Brasil. 2014, Brasil dipermalukan 1-7 di rumah sendiri. 2018,
Brasil dipaksa pulang oleh Belgia. 2022, Brasil tumbang oleh Kroasia di menit akhir. Apa persamaan dari tiga generasi ini? Kebanyakan pemain inti mereka bermain di Premier League. Dan mayoritas dari mereka tampil tidak dalam kondisi terbaik. Kelelahan. Kehilangan kreativitas. Gugup di momen besar. Tidak mampu menjaga ritme di babak akhir. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola. 6. Premier League membuat mereka baik secara individu, tapi buruk di tim nasional. Inilah paradoks terbesar. Pemain Brasil di Premier League berkembang menjadi monster. Lebih kuat. Lebih cepat. Lebih disiplin. Lebih konsisten. Secara individu, mereka luar biasa. Tapi sepak bola bukan permainan individu. Ini permainan kolektif. Ketika banyak pemain yang DNA-nya telah berubah berkumpul di tim nasional, kolaborasinya tidak harmonis. Mereka seperti alat musik hebat. Tapi kehilangan konduktor yang tepat untuk membentuk melodi Brasil. Hasilnya, efektif, tapi tidak mematikan. Bagus, tapi tidak istimewa. Kuat, tapi tidak cukup untuk juara. 7. Solusi? Brasil perlu pulang ke identitasnya. Apakah semua ini berarti pemain Brasil harus meninggalkan Premier League? Tidak juga. Premier League tetap tempat yang luar biasa untuk berkembang. Tapi Brasil harus mengembalikan sesuatu yang mulai hilang. Persegi hitam besar kebebasan bermain. Persegi hitam besar kreativitas liar. Persegi hitam besar keberanian mengambil risiko. Persegi hitam besar permainan berbasis flyer, bukan tekanan. Persegi hitam besar karakter Samba yang mereka miliki sejak lahir. Brasil tidak boleh sepenuhnya menjadi Eropa. Karena kekuatan Brasil justru berasal dari perbedaan itu. Ketika Brasil bermain seperti Brasil, dunia tidak bisa menghentikan mereka. Premier League telah mengubah banyak hal. Mengubah tubuh pemain Brasil. Mengubah mental mereka. Mengubah gaya bermain mereka. Bahkan mengubah identitas mereka. Pertanyaannya, apakah ini harga yang harus dibayar Brasil untuk tetap relevan dalam sepak bola modern? Atau, apakah mereka baru saja tersesat terlalu jauh dari akar mereka? Brasil mungkin belum menemukan jawabannya hari ini. Namun satu hal pasti. Selama Samba masih hidup di hati para pemain muda Brasil. Selama masih ada anak di favela yang menendang bola dengan mimpi besar. Selama ritme Brasil masih berdenyut, maka mereka akan kembali. Cepat atau lambat, mereka akan kembali ke puncak. Karena dunia tahu, sepak bola tanpa Brasil sebagai juara terasa tidak lengkap. Ingat, konten ini Mimin buat hanya kreativitas Mimin tanpa menyalahgunakan berita yang ada, dan Mimin hanya berikan kabar sepak bola yang sedang viral terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bersama Siar 7 Update.